Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para Dewan Juri Penilai Penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership tahun 2021. Kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta besar harapan kami meskipun kegiatan hari harus dilakukan secara virtual, namun tidak akan mengurangi makna dan substansi dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, secara umum dapat kami gambarkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah daratan 2.506,90 km persegi yang terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa. Penggunaan lahan utama di Belitung Timur terdiri dari lahan non-pertanian dengan luas 106.999,5 hektar, lahan perkebunan dengan luas 65.645 hektar, dan lahan sawah seluas 2.831,41 hektar. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 sebanyak 126.178 jiwa, dengan kepadatan penduduk 50,3 jiwa per kilometer persegi, yang mana pertambahan jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Aktivitas masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam, sehingga berdampak pada tata guna lahan, permasalahan kualitas air, resiko berencana, dan timbunan sampah. 4 hal ini menjadi isu prioritas dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021. Fakta di lapangan menunjukkan adanya perubahan lahan disebabkan aktivitas perkebunan dan penambangan. Pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit memerlukan lahan yang sangat luas sehingga mempercepat proses konversi atau alih fungsi lahan yang menyebabkan perubahan tutupan lahan dan pada akhirnya menurunkan daya dukung lingkungan selain memberikan manfaat bagi perekonomian. Perkebunan kelapa sawit memberikan dampak negatif terhadap kesuburan tanah, di mana lahan bekas pakai perkebunan kelapa sawit memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah. Di sisi lain, kegiatan penambangan memicu pembukaan lahan dan menghilangkan lapisan subur tanah, sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis. Kondisi lingkungan tersebut diperparah semakin pesatnya tambang-tambang rakyat atau tambang inkonvensional. Maraknya penambangan timah secara ilegal yang membuka lahan di sembarang tempat menjadi ancaman, karena selain lahan bekas tambang akan menjadi gersang dan menimbulkan bekas galian lubang. Juga berdampak terjadinya banjir dan menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya tegas mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan. Antara lain, pertama, penataan kegiatan perkebunan dan pertambangan melalui perizinan dokumen lingkungan dan penerapan regulasi lingkungan. Yang kedua, penghijauan pada lahan-lahan kritis, lahan bekas tambang, dan lahan-lahan lainnya, dengan tujuan peningkatan produktivitas lahan dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, penataan lahan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan. Yang keempat, penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau yang disebut dengan KLHS untuk mengkaji materi-materi kebijakan, rencana dan program yang berdampak atau berisiko terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penambangan melalui patroli rutin. Keenam, pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai objek wisata seperti kampung reklamasi di Selinsing, wisata air picai yang di Kecamatan Damar, dan wisata pemancingan di Desa Jangkar Asam. Yang ketujuh, Green Belitung atau gerakan restorasi, yakni reklamasi, biromediasi, dan revegetasi lahan bekas tambang. Di antaranya, restorasi lahan kawasan IUP PT Menara Cipta Mulia di Desa Sunyubu, Kecamatan Kelapa Kampit. Pada lahan tambang tersebut
terdapat menara stopen peninggalan cagar budaya, di mana terdapat aktivitas tambang inkonvensional dan ilegal masyarakat yang berpotensi longsor dan merusak warisan budaya tersebut. Untuk itu, diputuskan untuk dipercepat restorasi lahan sesuai dengan luasan sebesar 5 hektar melalui tata guna lahan, revegetasi, dan bioremediasi secara biologi. Dari kegiatan tersebut telah berhasil membuat Nursi dan merestorasi lahan tersebut dengan pembenihan penanaman swadaya. Hasil Nursi mandiri dan berhasil dengan konsep multi-year produk. Reklamasi lahan PT Timah Tbk melalui UPTP Batu Besi yang ada di Desa Burung Mandi dengan konsep serupa dengan revegetasi area RTH di kawasan IUP produknya seluas 5 hektar dan 8 hektar di kawasan IUP di luar tambang dengan konsep kerjasama dengan badan usaha milik desa maju bersama Desa Burung Mandi yang dilengkapi dengan utilitas ekofarm dan edukasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, penurunan kualitas air sungai terjadi pada 3 lokasi sungai dan 12 titik pantau dari hasil analisa pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Belitung Timur. Berada dalam kondisi cemar ringan karena hasil uji coba laboratorium yang dilakukan menunjukkan Sungai Manggar, Sungai Pala, dan Sungai Lenggang berada dalam baku mutu kelas 2 yang hanya dapat digunakan untuk mengairi tanaman, peternakan, dan budidaya perikanan. Penyebab penurunan kualitas air sungai ini disebabkan karena aktivitas penambangan, industri, dan perkebunan yang membuang sisa limbah langsung ke sungai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, yaitu pemantauan kualitas air sungai secara berkala, kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai dengan penanaman pohon, pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengelolaan air limbah, serta penerapan izin lingkungan yang bagi pelaku usaha dan atau kegiatan industri. Dewasa ini, sampah menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan. Di Kabupaten Timur terjadi peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2018 perkiraan timbunan sampah sebesar 49.631 kilo per hari. Tahun 2011 timbunan sampah 49.907 kilo per hari, atau mengalami kenaikan 0,9%. Sedangkan tahun 2020 jumlah timbunan sampah naik menjadi 50.396 kilo per hari. Hingga saat ini perkiraan timbunan sampah di berbagai kecamatan di Kabupaten Timur sudah mencapai 50.396,4 kilo per hari sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut di Belitung Timur. Pemerintah daerah mengeluarkan Perda nomor 8 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, pengembangan sistem pengelolaan sampah. Di samping itu, upaya-upaya lain yang dilakukan guna mengatasi permasalahan timbunan sampah antara lain: pertama, pengembangan tempat proses akhir atau TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar. Yang kedua, pembangunan sistem pengalihan angkut atau SPA kecamatan di Simpang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Gantung. Yang ketiga, pola penanganan persampahan atau 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta peningkatan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Inovasi melalui pendirian bank sampah juga dilakukan, yang mana sampai saat ini sudah terdapat 5 bank sampah dengan jumlah penabung mencapai 200 orang. Kabupaten Belitung Timur juga memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA Terafomayang yang berada di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, seluas 12 hektar dengan volume existing sebanyak 31.189,76 meter kubik yang menggunakan sistem lahan yang huruf atau controlled landfill guna peningkatan kinerja di bidang persampahan. Dan yang sangat kami apresiasi dari seluruh stakeholder dan masyarakat Belitung Timur adalah pada tahun 2019 Kabupaten Belitung Timur mendapatkan penghargaan Piala Adipura dalam kategori kota kecil yang membuktikan bahwa kami telah memiliki kesadaran
dan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga dengan diperolehnya penghargaan tersebut menambah semangat kami untuk mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan serta bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Bapak Ibu yang berbahagia, isu prioritas terakhir dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah peristiwa bencana yang sering terjadi di Belitung Timur, yaitu berupa kasus gelombang pasang dan genangan air. Faktor alamiah berupa tingginya gelombang pasang air laut dan ditambah besarnya debit air hujan yang turun sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur tahun 2014-2034 yang mengatur tentang kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana Belitung Timur meliputi pertama kawasan rawan gelombang pasang yang tersebar di pantai selatan dan timur. Kawasan rawan abrasi yang terdapat pada kawasan pantai sehingga diproteksi dengan mangrove dan tanaman pantai lainnya. Kawasan rawan banjir di mana terdapat 5 kawasan yang langganan banjir, yaitu kawasan Desa Baru, kawasan Desa Kurnia Jaya, kawasan Mekarjaya, Desa Buding, Desa Mayang, dan Desa Lenggang. Di samping 4 isu prioritas yang sangat diperhatikan upaya penyelesaiannya, pemerintah Kabupaten Timur juga mengembangkan inovasi daerah dalam pengelolaan, pelestarian, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup dengan menyusun produk hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Upaya tersebut juga dituangkan melalui berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik dari bidang fisik, sosial, maupun peningkatan kualitas kelembagaan. Program-program kerja yang telah disusun tersebut diantaranya adalah pertama, pemulihan lahan akses terbuka dan eks tambang. Yang kedua, pemantauan kualitas air dan udara secara berkala. Yang ketiga, pemanfaatan limbah biomasa dari industri perkebunan menjadi energi. TKS Tandan Kosong Sawit di Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kamping. Yang keempat, pemanfaatan cemara laut sebagai sumber energi biomasa. Kelima, penetapan tanaman keanekaragaman hayati. Keenam, penetapan kebun raya Tepat Gadong. Ketujuh, pembangunan taman-taman tematik perkotaan. Dan kedelapan, berkelanjutan pengelolaan persampahan Adiwiyata, Bank Sampah, dan Adipura. Yang kesembilan, penambahan sumber daya manusia berlisensi dalam Komisi Penilaian AMDAL. Serta yang ke-10, pembinaan dan pendampingan upaya restorasi lahan marginal di sekitar eks tambang. Tentunya, peran serta seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat Belitung Timur secara keseluruhan, menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengawasan sosial, pemberian saran, pengaduan dan penyampaian informasi lingkungan. Keterlibatan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan adat, kearifan lokal, serta melalui wadah organisasi. Dengan ketertiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, maka sangat besar harapan kami pengelolaan lingkungan akan semakin baik dan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan dapat tercapai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita menjaga dan melestarikan lingkungan untuk mewarisi harta bagi anak-anak cucu-cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya, MSc, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Permasalahan terkait pengendalian lingkungan hidup adalah masalah kita bersama. Semua aktivitas kehidupan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, kita semua harus bersama-sama berusaha menjaga kondisi lingkungan hidup kita agar tetap asri, tetap terjaga, dan tetap bisa menjadi penghidupan untuk kita bersama. Selanjutnya, kami DPRD tentu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap permasalahan lingkungan hidup. Fungsi kami di DPRD ada 3. Yang pertama adalah budgeting, kedua controlling, dan ketiga adalah fungsi legislasi. Dalam fungsi legislasi, kami berusaha mendorong agar terciptanya peraturan-peraturan daerah yang mendukung permasalahan pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, permasalahan budgeting atau anggaran, kami selalu berusaha concern terhadap anggaran-anggaran yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Untuk penganggaran dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung Timur, anggaran yang disiapkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 9 miliar 900 juta rupiah atau hampir mencapai 10 miliar. Tentunya itu sebagai bukti bagaimana kami di pemerintah Kabupaten Belitung Timur concern terhadap permasalahan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, fungsi pengawasan. Di DPRD Belitung Timur tentunya banyak laporan-laporan terkait aktivitas-aktivitas yang bisa membahayakan lingkungan hidup. Kami dari DPRD sebagai fungsi controlling sudah turun langsung untuk memantau kegiatan ataupun pelaksanaan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Itu wujud komitmen kami agar kita bersama concern terhadap permasalahan lingkungan hidup, terutama di Kabupaten Belitung Timur. Semua hal ini kami lakukan demi terwujudnya lingkungan hidup yang asri, terlindungi, dan nyaman untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.